Jungle. Oke. Bang, kita mau konfirmasi nih Bang. Iya. Terkait dengan hasil seleksi wawancara yang semalam sudah dikeluarkan sama teman-teman KPU. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa katanya ada salah satu anggota PPK yang dinyatakan lolos itu dianggap kayaknya tidak, atau mungkin ya diduga mungkin tidak mengikuti seleksi PPK karena pada saat yang bersamaan yang bersangkutan itu ada di Kota Bogor. Terkait yang ini mungkin Pak Vito mungkin bisa dijelaskan. Ada enggak dari seleksi ini, mungkin ada dari teman-teman KPU membuat absensinya untuk masing-masing kecamatan, atau seperti apa? Mungkin benar enggak informasi yang kami dapatkan seperti itu Pak Vito? Kalau yang lolos wawancara saya kira seleksi semua. Ikut seleksi semua ya? Iya. Kalau bahwa ada peserta yang tidak ikut seleksi wawancara itu banyak, ada lah. Kemudian bahwa yang lolos itu tidak ikut wawancara kemudian lolos, saya kira itu tidak mungkin. Tidak mungkin dan tidak ada ya tadi. Namun juga ada desas-desus di masyarakat ini terkait dengan ada beberapa anggota PPK yang dinyatakan lolos, namun pada saat proses wawancara kemarin dari tanggal 11 sampai tanggal 13, 3 hari yang dilakukan sama teman-teman KPU itu katanya informasi yang kami dapat yang ditanya lain, jawabannya lain. Lantas kemudian dia lolos, maksudnya tidak nyambung begitu. Bagaimana seperti ini Pak Ketua? Artinya yang wawancara itu kan otoritasnya memberi penilaian. Kalau ketentuannya itu grade nilainya itu 0 sampai 100. Persoalan dia mau memberi nilainya berapa, itu hanya yang bersangkutan yang punya otoritas untuk memberi penilaian. Terus setiap anggota itu diberikan kewenangan atau hak yang sama dengan anggota yang lain. Dia mau kasih 20, mau kasih 11, mau kasih 110, yang bersangkutan yang beri penilaian. Artinya di sini bisa objektif, bisa subjektif. Artinya ketika melekat di individu-individu maka hak itu menjadi subjektif. Ya. Karena kaidah akademik juga kan subjektif argumennya orang yang tinggi. Karena ini sifatnya kualitatif wawancara kan, bukan data kuantitatif. Siap. Kemudian juga terkait dengan formulasi dari wawancara dari teman-teman KPU sendiri supaya juga ini mencerahkan juga masyarakat seperti itu. Terkait dengan isi wawancara itu kan
kalau tidak salah dari teman-teman KPU itu yang disorot ada tiga persoalan ya. Tiga aspek. Ya, tiga aspek. Pertama terkait dengan kepemiluan, kemudian terkait dengan komitmen, kemudian terkait dengan rekam jejak. Iya. Nah, kalau mungkin saya menilai bahwa untuk kepemiluan mungkin itu saya sudah anggap final, artinya pasti semua orang tahu. Lantas kita berbicara komitmen di sini, seperti apa untuk mengukur komitmen ini terkait dengan yang diwawancarai sendiri, untuk mengukur seperti apa sebenarnya indikator-indikator yang dipakai teman-teman KPU? Komitmen ini kan banyak itemnya, ada soal loyalitas, ada soal visinya, soal integritasnya, kayak begitu-begitu. Ada soal-soal kepribadiannya kira-kira. Itu serangkaian itu diukur untuk menemukan penyelenggara yang tentunya kita anggap qualified. Kira itu. Karena dia harus punya komitmen, dia harus punya visi yang tegas untuk menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan. Oke, mungkin tadi Pak Ketua juga sempat sebutkan di dalam komitmen itu ada integritas, ya kan? Nah, lantas bagaimana teman-teman pewawancara dalam hal ini, teman-teman komisioner untuk mengukur integritas seseorang padahal dia belum masuk dalam organisasi itu? Integritas yang dimaksud ini kan orang bisa diketahui dengan apa istilahnya, dengan riwayatnya, pendidikannya secara konsisten, bahwa ini orang secara misalnya mau kecenderungan amoral juga tidak, dan seterusnya. Itu juga menjadi betul-betul bahwa ini orang-orang yang memang berintegritas di lokal, misalnya domisilinya, keberadaannya pasti ditahu. Karena mendaftar juga itu mereka sudah menyertakan riwayatnya masing-masing dalam kurikulum kita. Ada tidak dalam pertanyaan teman-teman komisioner KPU terkait dengan etik atau misalkan konflik of interest-nya ketika misalkan dia berada dalam satu lingkungan organisasi, untuk kira-kira nanti bisa menunjang juga supaya dia bisa lolos proses wawancara yang sudah berjalan? Bagaimana maksudnya? Bagaimana seorang calon pemimpin bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi, baik untuk dirinya kemudian untuk bawahannya sendiri. Lantas kemudian dari poin-poin yang ini kira-kira ada tidak masuk dalam tahapan proses wawancara yang kemudian dia dikatakan layak atau tidak layak begitu, atau nilainya bisa keluar dengan angka yang seperti sudah ditentukan sama teman-teman KPU? Saya kira semua aspek itu sama, seperti misalnya pengetahuan kepemiluan, komitmen yang meliputi integritas tadi, loyalitas, visi. Ini semua diukur dengan metode wawancara ini, termasuk rekam jejak. Rekam jejak seorang ini kan hanya bisa diketahui dengan apa dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana track recordnya ini yang bersangkutan, riwayatnya sepanjang sebelumnya berada di mana atau pernah menjadi penyelenggara. Itu juga menjadi bagian dari evaluasi soal komitmennya. Kalau kemudian dianggap tidak memenuhi kepantasan lagi menurut subjektif dari nilai, ya itu tetap tentunya tidak masuk lagi. Misalnya yang lalu yang kesimpulan ini kurang loyal atau kurang konsisten dengan tugas-tugas, mungkin evaluasinya adalah tidak lagi diberi kesempatan untuk menjadi penyelenggara. Makanya tadi Pak Ketua saya kan sempat sampaikan bagaimana mengukur orang yang kemudian dia belum pernah sebelumnya menjadi anggotanya Bapak. Iya. Kenapa tiba-tiba kemudian bisa diukur atau bisa dinilai bahwa dia dikatakan loyal atau tidak loyal? Iya. Kan seperti itu. Makanya perlu ada dukungan administrasi riwayat hidup. Riwayat hidup ini kan orang mulai dari riwayat pendidikannya, riwayat pekerjaannya, pengalaman organisasinya di mana berada, termasuk mereka yang misalnya baru menamatkan
menamatkan studi begitu. Bagaimana mengukur mereka? Kan di dalamnya ada dokumen yang sudah disertakan. Saya mungkin pengalaman pernah berorganisasi intra maupun ekstra kampus. Bagaimana ruang geraknya di sana kita telusuri. Apa misalnya dia sebagai pengurus inti atau mungkin juga hanya anggota. Kemudian keterlibatannya di organisasi dimaksud. Apa masalah-masalah yang dihadapi atau kendala yang pernah dialami semasa terlibat atau ikut serta menjadi anggota organisasi itu. Misalnya bahwa suatu waktu ada konflik kepengurusan atau mungkin ada yang dihadapi kendala dari sifatnya eksternal, tetap juga kita tanya. Berarti terkait dengan kan ada dua istilah, ada risk taker, kemudian risk avoider. Dia bagaimana menyelesaikan persoalan dalam dan persoalan luar, ini juga menjadi bahan pertanyaan saat iya, kalau yang pernah penyelesaian hanya kita tanya bagaimana cara menyelesaikan kalau ada masalah seperti itu. Ini masuk dalam kategori pada komitmen ya. Komitmen soal bagaimana dia pertama ini kan masalah yang dihadapi saat sebagai apa dia ungkap. Ketika diungkap kita tanya apa masalahnya, kenapa begitu, bagaimana penyelesaiannya. Kalau penjelasannya terukur dan ada sikap yang sifatnya misalnya kayak attitude, ada responsif, ada inisiatif, itu tuh kita ukur. Karena hanya dengan argumen itu yang bisa kita nilai. Ya mungkin dengar penjelasannya orang lain. Jadi di situ tadi kaitannya dengan subjektivitas tadi ya, karena masing-masing orang kan diberi kewenangan memberi penilaian. Dia mau kasih 1 urusannya yang bersangkutan, mau kasih 100, dia punya otoritas memberi nilai apapun itu sepanjang menurut dia bisa dia pertanggungjawabkan sebagaimana pendengarannya dari penjelasan peserta. Terserah memberi penilaian. Hanya itu bingkainya. Hanya itu bingkainya. Iya. Lantas kemudian mungkin Pak Ketua juga bisa memberikan satu gambaran atau satu kalimat pada saat waktu wawancara kemarin. Apa sih terkait pertanyaan yang menurut Pak Ketua itu pertanyaan itu diucapkan sama tapi jawabannya bervariasi pada aspek komitmen ini? Pertama ini soal grade penilaian ini kan orang sebagai peserta kewajibannya pertama adalah hadir. Itu sudah ada nilainya. Ya paling tidak 20 lah, bahwa dia sudah menunjukkan dirinya, kesungguhannya untuk ikut tahap wawancara. Dia isi saya daftar patut dinilai bahwa dia hadir. Begitu masuk di ruang pertanyaan, bagian ditanya, kau menjawab salah saja patut dikasih nilai. Bagaimana kalau dia menjawab ada cenderung kebenaran, kira-kira begitu. Nah, kira-kira itu. Kalau soal-soal bagaimana peluang orang memberi penilaian ini, skornya. Di hadir saya, kita wajib juga kasih nilai. Ini orang sudah sungguh-sungguh datang, kasih nilai dia. Dia begitu kita tanya menjawab salah saja sudah harus ada nilainya. Bagaimana kalau kecenderungan benarnya? Iya. Hanya bahwa dia respon pertama kita kasih nilai itu, kalaupun salah dia sudah merespon kita. Kewajiban kita bertanya, dia juga punya kewajiban harus menjawab karena kita bertanya. Begitu kira-kira. Mungkin juga yang jadi pertanyaan juga seperti ini Pak Ketua, terkait dengan hasil pengumuman yang kemarin. Bukan maksud membandingkan dengan teman-teman KPU lain, bahwa pada daerah-daerah lain itu juga mereka mengumumkan itu. Jadi dari 3 aspek yang sempat Pak Ketua sebutkan tadi, kemudian diberi penilaian, kenapa oleh teman-teman KPU Buteng tidak melampirkan, misalkan untuk terkait rekam jejak seseorang itu nilainya sekian, kenapa harus nilai final yang ditampilkan? Saya kira itu template di apa istilahnya di aplikasi Akba ya. Begitu generate itu yang timbul itu yang menjadi lampiran pengumuman maksudnya. Artinya gini, teman-teman dari KPU lain itu kan biasanya, dan bukan biasanya sih, ada dan itu ada. Mereka lampirkan, katakan si A pada proses wawancara untuk
masalah kepemiluan itu nilainya sekian, kemudian pada komitmen itu sekian. Karena ini sebenarnya yang jadi perbincangan di kalangan masyarakat. Kok kenapa ketika misalkan berbicara terkait dengan komitmen ini, supaya dilihat, ditahu di situ kok komitmennya rendah sekali, berarti ada yang tidak beres dengan orang tersebut, kan seperti itu. Artinya begini, bahwa ada juga yang mencantumkan nilai setiap aspek itu juga tidak salah. Kita nilai akumulasi akhir yang kita cantumkan, tapi ada juga kabupaten dia hanya nama dan keterangan lulus atau tidak lulus. Semuanya benar dan tidak ada yang salah dengan tampilan pengumuman itu. Iya, maksud saya kira-kira alasannya dari KPU Buteng sendiri tidak mau melampirkan yang itu kira-kira seperti apa mungkin? Sebenarnya pertama begitu, soal apakah dibenarkan atau tidak dibenarkan. Kalau hanya soal alasan ya mungkin juga kita punya panitianya itu yang dia tampilkan, itu saja kita tanda dan juga itu tidak salah. Nah, kemudian hasil akhirnya tampilan kabupaten lain berbeda, itu juga tidak menjadi masalah. Ada juga kabupatennya tadi nama, keterangan lulus atau tidak lulus, itu juga dibenarkan. Kita masih ada ranking nilainya yang ada juga kabupatennya nama, lulus tidak lulus. Siap, mungkin ini saya berikan pertanyaan terakhir, tapi akan saya runut. Jadi gini, tadi sudah disebutkan untuk proses wawancara tadi ada tiga aspek yang ditanyakan. Mungkin bisa diberikan informasi juga terkait kepemiluan ini, dia sebenarnya apa yang ditanyakan. Sebutkan saja poin-poinnya misalkan terkait untuk kepemiluan ini yang kita tanyakan. Pada prinsipnya standar jawaban yang diperlukan itu soal bagaimana pengetahuan kepemiluan, bagaimana komitmen, bagaimana rekam jejaknya atau track recordnya ini yang masing-masing bersangkutan, soal bagaimana cara bertanyanya dengan menanyakan model bagaimana menemukan jawaban-jawaban dari tiga aspek ini. Itu masing-masing menjadi kreativitas penanya betul. Lantas untuk menilai itu teman-teman KPU memang sudah punya standar atau ada yang memang dipegang selain dari persoalan dia subjektif atau tidak subjektif itu? Ada lembaran wawancara. Lembar wawancara, setiap orang yang datang di wawancara itu, setiap penawa wawancara ini ada lembar wawancaranya. Jadi tinggal dia kasih nilai aspek ini, nilainya sekian, ini yang bersangkutan, aspek ini nilainya ini sekian yang bersangkutan. Jadi begitu di input nilai, setiap kita ini berkewajiban memberi penilaian terhadap seseorang. Kemudian ditabulasi, diinput, kemudian di ranking, sudah seperti keluaran pengumuman itulah hasilnya. Saya cuma mau pertegas lagi nih Pak Ketua terkait dengan komitmen, isi dalam komitmen itu. Karena di dalam komitmen ini kan buah dari integritas itu sendiri. Artinya kalau kita bicara dalam agama ini kan rukun iman itu mungkin ada bagian akar-akarnya, sama dengan yang dikatakan komitmen itu pokoknya adalah integritas. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, berbicara terkait dengan integritas itu ada 4 hal. Pertama etika, kemudian bagaimana menyelesaikan konflik, peduli sesama, satunya saya lupa itu kurang ini. Cuman maksud saya pada bagian-bagian ini ada tidak muncul pertanyaan kemudian diukur ini kepada masing-masing calon peserta ini. Hanya ditanyalah, hanya soal apa pengantar pertanyaannya, tapi penanya ini mengharapkan jawaban yang bingkai 4 aspek tadi. Soal komitmen misalnya tuh, kan seseorang hanya bisa ditahu pertama dokumennya, karena itu legal. Kedua pernyataannya. Hakim juga memberi penilaian hanya dengan pengakuan atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Begitupun juga kita memberi penilaian kan begitu. Berarti untuk mengukur komitmen ini satu pertama dari berkasnya,
kemudian terkait dengan jawaban-jawaban yang disampaikan. Misalnya dia pernah menjadi apa? Ini terkait dengan komitmennya. Yang kita konfirmasi yang bersangkutan pernah menjadi pengurus lembaga apa? Kalau misalnya pernah saya di sini mungkin aktif di organisasi kepemudaan, bertanya posisinya apa di sana. Selama di situ ada masalah yang dihadapi selama masa kepengurusan misalnya ada apa masalah itu, begitu dijelaskan. Tanya lagi misalnya yang contoh, bagaimana kiatmu sebagai pengurus, apalagi mungkin yang membidangi urusan masalah itu. Misalnya dia menjelaskan bagaimana penanganan konflik yang dimaksud, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana pihak-pihak, kira-kira begitu, sampai pada selesainya masalah itu kira-kira. Artinya kalau misalkan kemudian seseorang itu dia sebutkan makin banyak organisasi atau yang dia ikut, itu makin akan tinggi nilai atau grade dari yang bersangkutan, atau mengukur dari banyaknya dia menyelesaikan masalah di satu organisasi tersebut. Artinya ini kan soal sikap. Sikap ini orang pertama itu soal inisiatif, Iya. soal kepekaan, kepedulian tadi, Kepedulian sesama, soal konsistensi terhadap bagaimana penyelesaian masalah itu, dan soal bagaimana mengambil keputusan. Iya. Makanya tadi saya hanya ingin memperjelas saja. Tadi kan Pak Ketua pernah tadi menyampaikan bahwa dia pernah ikut organisasi apa, kemudian pernah ada masalah enggak, bagaimana dia menyelesaikannya, kan seperti itu yang diketahui. Makanya saya ingin katakan bahwa apakah ketika misalkan dari calon yang diseleksi tadi makin banyak organisasi yang diikuti, itu akan menambah grade angka buat yang bersangkutan atau tidak? Kalau untuk menemukan cerita saya kira benar, misalnya untuk menemukan banyak cerita riwayatnya, tapi satu pokok saja masalah yang pernah dihadapi dan bagaimana cara penyelesaiannya, itu sebenarnya substansinya. Bagaimana mengukur kepribadian seseorang, misalnya integritas, komitmen, loyalitas, termasuk visinya, bagaimana proses penyelenggaraan demokrasi, katakan pemilu 2024 di kecamatan. Karena pasti setiap kita menanya apa sih motivasinya, pasti mereka dengan berbagai varian pikiran, dengan mungkin situasi sosial di wilayahnya, sih macam-macam dia punya basis argumennya. Tapi bahwa kita dari misalnya 15 yang ini kita anggap sudah yang itu pertimbangan terakhir itu, misalnya artinya kalau misalnya sebahagian tidak baik, maka bagi kami itu kita pilih lagi mana yang paling sedikit jelek, kira-kira begitu. Iya. Kalau semua misalnya ternyata hanya 3 orang yang baik, 2-nya harus terpenuhi, kita cari yang sedikit jelek, kira-kira itu. Iya. Kemudian menarik juga tadi saya mau kutip terkait pernyataannya kita soal penilaian ini, kan teman-teman sudah diberi kewenangan penuh. Iya. Mungkinkah berpotensi di sini kalau misalkan antara penanya dengan ditanya itu karena sudah saling kenal, ini mungkinkah ya bisa dia katakan mengambilkan begitu? Saya kira itu kepada individu-individu. Tapi saya kira kalau misalnya seseorang memberi penilaian terhadap seseorang atas subjektifnya, seperti tadi yang kita maksud bahwa ini karena saya kenal atau dekat atau ada pengaruh lain, bisa saja karena namanya dia manusia ini kan. Artinya berarti potensi untuk itu bisa ya? Artinya kan dia sendirinya, masih ada 4 orang, belum tentu cara pandangnya sama dengan 4 orang lain. Makanya dalam setiap katakan lembaga KPU itu 5 orang, karena di sana keputusan itu kolegial. Iya. Termasuk di PPK. Kayak kita ini kan kita tidak tahu persis juga ini, kita punya latar belakang sebelum berada di KPU dari mana saja. Saya sendiri hanya tukang ojek. Ada juga yang latar belakang dia seorang akademisi, katakan kayak Pak Rinto. Kemudian ada Pak Arwahid juga mungkin saat itu hanya pendamping desa.
tapi program, begitu juga mungkin Pak Jina atau Pak Asrullah sebagai guru. Artinya varian pandangan ini digabung menjadi satu. Kalaupun misalnya juga kasihan untuk menemukan 5 orang ini adalah hanya ternyata 3 orang saja yang baik, maka yang 2-nya ini harus terpenuhi ya. Pertimbangan misalnya 2 ini tinggal orang stok orang jelek ini, maka pilih lagi yang sedikit jeleknya saja yang kita kasih masuk dulu penambahan 2-nya. Dan itu ya sunnah, kira-kira begitu. Siap-siap. Kemudian Pak Ketua, mungkin saya minta maaf terlalu panjang juga ya, tapi artinya ini sedikit supaya bisa masyarakat bisa tercerahkan juga. Mungkin informatif juga buat saya dan teman-teman di luar sana mungkin terkait dengan ini. Mungkin bisa dikabarkan kemarin berdasarkan absensi yang masuk di teman-teman, tapi pada proses wawancara kemarin dari mungkin bisa disebutkan berapa jumlah yang kemudian ikut seleksi wawancara, namun pada saat lakukan proses wawancara itu hanya berapa orang saja yang ada. Kalau rekap daftar hadir dari 104 yang harus wawancara itu, kita ada hanya 100 kan. Artinya ada yang tidak ikut wawancara. Dan tentu nilainya pun tidak ada kan. Tapi bahwa kalau diketahui yang bersangkutan ada di bawah-bawah, kemudian tiba-tiba dalam pengumuman, itu juga yang saya bingungkan itu. Dan sampai juga mungkin ada peserta yang kebetulan jadi wali. Karena yang kita tahu juga, yang kita umumkannya orang yang sudah kita wawancara ini. Maka kembali saya ungkapkan bahwa bukan mau bermaksud membanding-bandingkan, karena pada kasus seperti itu juga terjadi di daerah lain kan seperti itu. Makanya kemudian bukan hal yang mustahil ketika hanya bisa saja juga karena kita juga namanya benar ini 35 orang yang kita perlukan, yang harus diumumkan itu 10 orang karena harus ada daftar PAB. Saya belum cermati juga apakah semua yang ada nilainya itu adalah hadir, karena kan yang kita ini bagi tim, di sana wawancara bagi tim, di sini kita berdua, di sana ada 2, ada juga yang 3 kadang. Hanya kalau mungkin juga itu terjadi, saya kira saya juga baru tangkap informasinya. Oke. Mungkin terakhir lagi, terakhir terus, tapi ya semoga ini yang terakhir. Dapat cerita saya kok. Gini, terkait dengan persoalan penilaian tadi, hanya mempertegas saja lagi bahwa berarti apapun yang keluar nilai dari uji wawancara ini semua menjadi hak prerogatif dari masing-masing penguji untuk memberikan penilaian, baik itu aspek kepemiluan. Tapi persoalan standar nilainya itu, bagaimana menilainya itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing penguji. Intinya seperti itu ya. Karena dia beri nilai, tentu persoalan dia beri nilai seperti apa itu wallah alam. Bagaimana menemukan jawaban untuk 3 aspek ini terserah dia, cara tanyanya bagaimana. Kemudian termasuk nilainya, dia mau kasih nilai apa. Instrumennya sudah jelas, skor itu 0 sampai 100 setiap aspek. Saya tidak mau masuk pada komisioner yang lain, saya mau tanya pada Pak Ketua sendiri. Kalau Pak Ketua persoalan komitmen ini bisa nggak disampaikan apa yang Pak Ketua tanyakan yang kemudian jawabannya itu bervariasi oleh para calon PPK ini, yang paling krusial, dan itu pertanyaannya sama tapi jawabannya kadang berbeda-beda, lantas kemudian memberikan penilaian seperti apa. Kita ini kan untuk menemukan penyelenggara PPK ya. misalnya komitmen. Kalau yang pernah menjadi penyelenggara pemilu, tentu yang kita tracking adalah saat dia menjadi penyelenggara dulu, sebelum misalnya ada kesibukan lain di luar sebagai penyelenggara. Ada masalah, misalnya ada masalah dulu, yang kita tanya bagaimana menyelesaikan masalah itu, kiatnya, kemudian sistematikanya dia menyelesaikan masalah apa dulu yang dilakukan, upaya-upaya apa dulu. Artinya kalau orang punya komitmen pasti sampai kelar itu penyelesaian masalah yang baru kita anggap ternyata ini orang komit,
jawabnya kira-kira? Terkait dengan tadi ini kan kadang juga orang yang pandai berkomunikasi. Iya, ini umum ini kadang sebelum kita lakukan probing itu kita menguji. Artinya kalau cuma sebatas kata-kata sama dengan visi misi itu kan masih mengawang-awang dia. Biasanya untuk melihat seseorang itu kalau katanya Anies Baswedan itu, saya tidak mau tawarkan visi misi tapi rekam jejak. Terkait dengan kalimat persoalan tadi bahwa ada ketika dia menyelesaikan masalah dari dia jelaskan, dia runutkan untuk kemudian dia bisa selesaikan persoalan itu, kemudian oleh tim penguji dia katakan bahwa dia sudah masuk komitmen. Apakah ada pertanyaan yang lain untuk membuktikan yang itu, untuk mengukur itu? Kalau cuma sebatas kalimat mungkin ya karena semua orang bisa ini, tapi sejauh ketika misalkan dia lihat dia akan komitmen ini, tapi saya akan berikan pertanyaan seperti misalkan, artinya ini kan kita ini dibatasi waktu ya dan hanya karena kita ini kebetulan peserta wilayahnya sedikit 7 kecamatan, itu peserta wawancaranya tadi 104 orang itu artinya 3 kabupaten lain, ada yang kecamatan 30 lebih kecamatan, kali ini 15. Maka untuk 3 hari itu paling 7 menit, 5 menit, 10 menit paling lama sudah bagi tim wawancara sana tangannya yang lain berguliran. Pada saat lakukan kalau untuk mengukur komitmen secara utuh, saya kira tidak bisa juga kita temukan riwayatnya mereka. Dia hitung sudah 24 tahun. Ternyata waktu dia menguraikan riwayatnya negara dia. Pokoknya yang ada kira-kira ada hubungannya dengan beban yang ada di PPK saja. Terkait dengan komitmen, ada tidak pernah Pak Ketua dapati mereka menjelaskan terkait persoalan-persoalan etika di masyarakat? Etika maksudnya? Etika itu terkait dengan penyelesaian masalah dalam satu organisasi masyarakat seperti yang Pak Ketua. Ya, itu makanya kita telusuri rekam jejak itu. Samping ada hubungan dengan kegiatan kepemiluan, misalnya kalau dia pernah menjadi penyelenggara di PPK ataupun sebelumnya hanya PPS atau KPPS bahkan juga dari Panwas Desa atau pengawas TPS, itu tetap datanya, termasuk yang mantan Panwasca misalnya, karena ada juga peserta begitu. Kita tanya bagaimana penyelenggaraan pemilu saat itu, apakah ditemukan masalah, kalau ada masalah kita itu yang kita tracking, kita telusuri sebenarnya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu kita mengefisiensi ketersediaan waktu untuk menemukan nilai yang harus kita peroleh di aspek itu. Termasuk rekam jejak. Oke, mungkin itu saja Pak Ketua yang bisa kita konfirmasi, minimal tidak sudah terjawab dengan keterangan-keterangannya hari ini, karena ada tadi pertama soal ada yang diisukan tidak ikut tapi ikut, dan sekarang terjawab maksudnya tidak ikut tapi ternyata dia lolos. Kemudian seputar pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyambung, kemudian mereka juga yang bersangkutan lolos. Artinya sudah dijawab, termasuk dengan penilaian-penilaian baik itu yang subjektif ataupun yang objektif terkait dengan peserta yang diujikan. Mungkin itu saja Pak Ketua. Saya